Sebelum kamu bisa memilih, dunia telah memilihkan untukmu. Nama diberikan saat kamu belum tahu cara mengeja. Angka di akta kelahiran, gender di kartu identitas, status dalam keluarga, peran dalam masyarakat. Semua itu disematkan bahkan sebelum kamu tahu arti kata aku. Dan dari situ, hidupmu dijahit dengan benang-benang asumsi. Kamu ini anak baik, kamu pemalu, kamu dari keluarga biasa, kamu bukan tipe pemimpin. Lama-lama, kamu pun percaya bahwa itu kamu, padahal bukan. Tubuh yang kamu lihat di cermin pun bukan dirimu sepenuhnya. Ia hanyalah kendaraan, indah, rumit, ajaib, tapi tetap kendaraan. Cerita hidupmu, meskipun penuh emosi, bukanlah definisi mutlak tentang siapa kamu. Itu hanyalah pengalaman, bukan esensi. Jika kamu pernah merasa asing dengan dirimu sendiri, seolah hidup ini tidak pernah benar-benar pas, itu bukan kesalahan. Itu bukan tanda bahwa kamu rusak. Itu adalah panggilan jiwa, sinyal samar dari dalam, yang mengatakan, ada sesuatu yang lebih dari semua ini. Rasa tidak nyaman itu muncul bukan karena kamu gagal menyesuaikan diri, tapi karena kamu sedang ditunjukkan bahwa diri yang kamu kenal bukanlah kamu sebenarnya. Itu adalah kulit luar yang dibentuk oleh sekolah, budaya, trauma, dan ekspektasi. Dan ketika kamu mulai menggali lebih dalam, menanyakan pertanyaan yang selama ini dihindari, kamu akan mulai mengupas lapisan-lapisan palsu itu. Kamu mulai menemukan bahwa di balik nama, tubuh, dan cerita itu, ada kesadaran murni. Ada cahaya yang tak bisa dipetakan, tak bisa dilabeli, tak bisa dibatasi. Itulah kamu yang sejati, bukan karakter dalam cerita ini, tapi kesadaran yang menyaksikan cerita itu. Kamu bukan naskah, kamu adalah penulisnya. Kamu bukan aktor tetap, kamu adalah pengamat yang bisa memilih peran baru kapanpun kamu sadar. Dan kesadaran itu adalah awal dari kebebasan. Matrix bukanlah sekadar gambaran film fiksi ilmiah. Ia jauh lebih halus, lebih canggih, dan lebih nyata dari yang terlihat. Ia bukan mesin, bukan kabel, bukan chip. Matrix adalah frekuensi. Ia hadir dalam bentuk gelombang tak terlihat yang mempengaruhi cara kamu berpikir, merasakan, dan memaknai hidup ini. Apa yang kamu lihat sebagai dunia fisik sejatinya hanyalah getaran yang diperlambat hingga tampak padat. Meja, tubuhmu, suara, bahkan waktu, semuanya hanyalah manifestasi energi yang telah disepakati bersama. Dan di balik kesepakatan itu, tersembunyi jebakan, yaitu kepercayaan bahwa ini adalah satu-satunya realitas. Matrix mengurung bukan dengan rantai, tapi dengan keyakinan. Ia memelukmu dengan kenyamanan palsu, rutinitas, ambisi yang dibentuk dari luar, dan definisi sukses yang tidak pernah kamu ciptakan sendiri. Ia membuatmu sibuk mengejar, tanpa pernah bertanya, untuk siapa sebenarnya aku berlari? Realitas ini dikendalikan oleh persetujuan kolektif. Apa yang dipercayai bersama menjadi hukum tak tertulis. Namun, logika fisik hanyalah permukaan. Di baliknya, ada medan tak terlihat yang membentuk segalanya. Kesadaran massal, energi emosional, dan vibrasi batin. Saat kamu selaras dengannya, kamu merasa normal, tapi kosong. Ketika kamu menolaknya, kamu dianggap aneh, tapi kamu mulai merasa hidup. Matrix tidak butuh penjara fisik. Ia hanya perlu kamu terus percaya bahwa kamu bebas, padahal kamu sedang berjalan di dalam labirin yang sudah diprogram. Semakin kamu berusaha menyesuaikan diri, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Namun, begitu kamu mulai menyadari bahwa segala sesuatu adalah getaran, bahwa pikiranmu menciptakan resonansi, bahwa hatimu memegang kunci frekuensi, saat itulah kamu mulai melihat celah di dinding yang tak tampak itu. Matrix hanya kuat selama kamu memberi persetujuan. Begitu kamu mencabutnya, bukan dengan amarah tapi dengan kesadaran, kamu mulai membebaskan diri. Dan dari sana, realitas baru bisa mulai terbuka, bukan dengan melarikan diri, tapi dengan mengingat siapa kamu di luar frekuensi yang dikurung. Sejak kecil, kamu tidak diajari bagaimana berpikir, melainkan apa yang harus dipercaya.
Sistem pendidikan, budaya, dan bahkan keluarga, meskipun penuh kasih, secara tidak sadar membentuk dirimu melalui pola. Bukan untuk membuatmu sadar, tapi agar kamu cocok dengan kerangka yang telah ada, dan disitulah pemrograman batin dimulai. Setiap kata yang kamu dengar, setiap perlakuan yang kamu terima menanamkan kesan dalam sistem sarafmu, dan tanpa kamu sadari, itu membentuk peta realitasmu. Jika kamu terus-menerus diberitahu bahwa kamu lemah, tidak cukup, harus mengikuti aturan agar dicintai, maka kamu akan terus mencari validasi dari luar, bahkan setelah kamu dewasa. Lalu datanglah trauma, luka emosional yang tidak diberi ruang untuk sembuh. Ia tidak hanya melukai, tapi membentuk loop. Seperti kaset rusak yang berputar ulang, pengalaman masa lalu terus memunculkan pola serupa. Hubungan yang menyakitkan, rasa bersalah yang tak jelas asalnya, ketakutan untuk gagal, atau dorongan untuk menyenangkan semua orang. Kamu mengira itu bagian dari kepribadianmu, padahal bukan. Banyak bagian dari dirimu, cara kamu mencintai, takut, bereaksi, sebenarnya bukan kamu, itu adalah warisan. Dari generasi ke generasi, dari luka yang tidak pernah dituntaskan, dari sistem yang membentuk manusia bukan sebagai jiwa merdeka, tapi sebagai produk sosial yang patuh. Namun luka bukan musuh, ia adalah pintu. Setiap rasa sakit membawa pesan, yaitu lihat lebih dalam. Dan jika kamu cukup berani untuk tidak lari dari ketidaknyamanan itu, kamu akan mulai mengenali bahwa kamu bukanlah pikiranmu. Kamu bukan trauma itu. Kamu adalah kesadaran yang bisa menyembuhkan, membongkar pola, dan menulis ulang cerita. Inilah momen penting ketika kamu berhenti mengulang dan mulai menyadari. Ketika kamu tidak lagi membangun hidup dari rasa takut, tapi dari kejujuran batin. Disitulah pemrograman mulai retak. Disitulah dirimu yang sejati, tak terbentuk oleh masa lalu, mulai muncul dari balik reruntuhan narasi lama. Dalam dunia yang tampak tenang di permukaan, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, namun begitu kuat, energi emosional manusia. Tanpa kita sadari, emosi-emosi terdalam kita, terutama penderitaan dan ekstasi, bukan hanya milik pribadi. Mereka adalah pancaran yang ditangkap, diserap, bahkan dimanfaatkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Sistem ini tidak datang dengan rantai atau cambuk, ia hadir melalui resonansi. Melalui frekuensi yang dipancarkan oleh pikiran kolektif dan media, ia menciptakan suasana batin tertentu, ketakutan massal, rasa tidak cukup, kecemasan akan masa depan. Semua ini bukan kebetulan. Itu adalah medan yang dirancang agar kamu terus memancarkan energi rendah dan terus mengalirkannya ke sesuatu yang tidak kamu lihat, tapi kamu rasakan. Kesedihanmu yang datang tiba-tiba, ketakutan yang seperti tidak punya sebab, kemarahan yang meluap padahal kamu tidak tahu kenapa, itu mungkin bukan hanya milikmu. Itu bisa saja adalah sinyal global, gelombang emosional yang tersebar di dimensi bawah sadar. Dan ketika kamu menyetelnya, kamu pun menjadi pemancar. Kamu memberi makan sistem yang tidak ingin kamu sadar bahwa kamu punya pilihan. Entitas ini, apakah kamu menyebutnya arsitek, parasit energi, atau hanya sistem lama, tidak bisa memaksamu. Mereka tidak bekerja melalui kekerasan fisik, mereka bekerja melalui kesepakatan emosional, mereka menciptakan narasi, kamu percaya. Mereka menanam rasa takut, kamu pelihara. Mereka hanya butuh satu hal, kamu terus bereaksi, tanpa sadar dari mana emosi itu berasal. Namun, begitu kamu sadar bahwa emosi adalah energi yang bisa dipilih, bukan warisan yang harus ditanggung, kamu mulai membalikan keadaan. Kamu berhenti jadi korban gelombang, dan mulai jadi penyetel frekuensi. Kamu belajar untuk bertanya sebelum merasa, apakah ini benar-benar milikku? Dan disitulah letak kekuatanmu, bukan pada seberapa keras kamu melawan, tapi seberapa sadar kamu memilih. Ketika kamu berhenti memberi makan sistem, ia mulai kelaparan. Dan pada saat itu, kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri, kamu memutus aliran bagi seluruh jaringan yang diam-diam telah menguras manusia selama ribuan tahun.
Kita tumbuh dalam cerita yang linear. Lahir, tumbuh, belajar, bekerja, tua, lalu mati. Itu terdengar logis, teratur, aman. Tapi, apa jadinya jika waktu, sebagaimana kita memahaminya, hanyalah kesepakatan yang terlalu lama kita anggap kebenaran mutlak? Waktu bukanlah garis lurus, tapi spiral energi. Ia bergerak dalam siklus, berulang dalam pola, menampilkan peristiwa serupa dalam bentuk berbeda, agar kamu menyadari, bukan sekadar mengalami. Deja vu, perasaan ini sudah pernah terjadi, atau pola hidup yang selalu kembali ke titik yang sama, bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan dari luar loop. Bangunlah, lihatlah dari atas. Dalam spiral ini, banyak dari kita merasa seperti bergerak maju, padahal hanya berputar dalam siklus yang sama, hanya berganti wajah, tempat, atau cerita. Itulah mengapa banyak perjalanan spiritual terasa stagnan, karena meski tubuh menua, jiwa sering masih berjalan dalam lingkaran yang belum disadari. Lalu ada konsep reinkarnasi. Kita diajari bahwa hidup kembali adalah berkah, kesempatan untuk belajar lebih banyak. Tapi bagaimana jika reinkarnasi, dalam bentuknya yang paling halus, bukanlah pembebasan, melainkan daur ulang spiritual? Jiwa-jiwa yang belum sadar dilempar kembali ke permainan, percaya bahwa mereka harus memperbaiki sesuatu yang tidak pernah rusak dari awal. Ini bukan untuk membuatmu takut, justru sebaliknya, untuk membuka pintu kesadaran bahwa waktu hanyalah alat, bukan penjara. Ketika kamu hidup dalam saat ini dengan penuh kesadaran, kamu melampaui waktu. Kamu berhenti dikejar masa lalu dan tidak lagi dikendalikan oleh masa depan. Kamu mulai hidup di titik nol, tempat semua kemungkinan terbuka, dan semua waktu bersatu. Disinilah kamu mulai menyadari bahwa sekarang adalah satu-satunya pintu keluar dari ilusi waktu, bukan dengan berlari lebih cepat, tapi dengan berhenti, dengan hadir, dengan melihat bahwa kamu tidak dibatasi oleh detik, hari, atau tahun. Kamu adalah kesadaran yang tidak terikat oleh kalender. Kamu adalah yang mengamati waktu, bukan yang terjebak di dalamnya. Kematian selalu dikisahkan sebagai akhir dari permainan, titik hening di mana jiwa kembali pulang. Kita diajari untuk berjalan menuju cahaya, percaya bahwa terang di ujung terowongan adalah keselamatan. Tapi, bagaimana jika cahaya itu bukan pintu pulang, melainkan jebakan lain dari sistem yang sama? Di balik kematian, ada dunia yang lebih halus, dimensi astral. Di sana, narasi tidak berhenti. Justru, di sanalah sistem terus bekerja, bukan dengan tubuh, tapi dengan kepercayaan. Banyak jiwa yang meninggal dengan harapan, rasa bersalah, atau keinginan tak terselesaikan. Dan sistem tahu itu. Ia menawarkan penebusan, karma, pelajaran yang harus diulang, dan kamu, dalam ketidaksadaran, menyetujuinya. Maka kamu dikirim kembali, lupa segalanya, untuk memainkan babak baru dalam drama yang sama. Kamu tidak dipaksa. Kamu diyakinkan, kamu merasa bahwa itu jalan yang benar. Padahal, kamu tidak sedang diperbaiki, kamu sedang diputar ulang. Jiwa tidak perlu diperbaiki, ia hanya perlu diingatkan siapa dirinya. Banyak pengalaman mendekati kematian melaporkan pertemuan dengan makhluk bercahaya, dewan jiwa, atau perasaan cinta luar biasa. Namun, cinta sejati tidak memanipulasi. Ia tidak meminta kamu menebus dosa atau mengulang pelajaran. Jika ada syarat, maka itu bukan cinta, itu kontrak. Sistem ini begitu halus. Ia tidak memakai rantai, tapi rasa tanggung jawab spiritual yang dimanipulasi. Ia membuatmu merasa kamu belum cukup, bahwa kamu harus kembali, bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu merasa belum layak pulang. Namun, jauh di dalam dirimu, ada suara yang tahu. Ia membisikkan bahwa kamu bukan entitas yang perlu disucikan, tapi kesadaran yang sedang diingatkan. Kamu adalah fragmen cahaya yang sedang membebaskan dirinya dari permainan yang terlalu lama dijalani tanpa sadar. Dan kunci pembebasannya bukan di sana, tapi di sini. Kesadaranmu sekarang, dalam tubuh, dalam dunia ini, adalah kesempatan untuk keluar dari siklus. Bukan dengan melarikan diri dari kematian, tapi dengan menembus ilusi kehidupan dan kematian itu sendiri.
Ketika kamu sadar sepenuhnya, bahkan kematian pun kehilangan cengkeramannya. Karena kamu tak lagi percaya bahwa kamu perlu diselamatkan. Kamu hanya perlu bangun. Sejak kecil, mungkin kamu sudah merasa berbeda. Bukan karena kamu ingin jadi unik, tapi karena dunia ini tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Ada sesuatu yang selalu mengganjal, seolah kamu hidup di tempat yang bukan untukmu, mengikuti aturan yang tidak kamu pilih. Dan kamu benar, perasaan itu bukan delusi, itu adalah gema dari ingatan yang lebih tua dari tubuhmu. Kamu membawa sesuatu dalam dirimu yang tidak berasal dari sini. Bukan dari budaya, bukan dari keluarga, bukan dari silsilah genetika. Tapi dari asal yang lebih dalam, dari bintang, dari medan kesadaran yang jauh melampaui batas dimensi ini. Dan sistem tahu itu, maka sejak awal kamu dibentuk, dibungkam, dijinakan agar kamu melupakan siapa kamu sebenarnya. Rasa tidak cocok itu bukan cacat, itu adalah glitch. Sebuah celah di tengah ilusi yang menunjukkan bahwa kamu masih sadar, masih bisa merasa bahwa ada yang tidak beres. Kamu adalah anomali, dan justru karena itulah kamu penting. Kamu mengganggu sistem yang butuh semua orang percaya bahwa ilusi ini nyata sepenuhnya. Trauma yang kamu alami pun, sebesar dan sedalam apapun, bukan dirancang untuk menghancurkanmu. Justru, trauma memperkuat sinyal jiwamu. Setiap rasa sakit yang kamu lalui adalah retakan di dinding realitas palsu, di mana cahaya dari dalam bisa menyusup keluar. Kamu menjadi pemancar, sebuah suar bagi yang lain, penunjuk arah bahwa ada yang lebih dari sekadar hidup dan mati, bekerja dan bertahan. Maka jangan buru-buru menambal lukamu hanya agar bisa normal. Dunia ini dibangun di atas kepalsuan, dan yang disebut normal seringkali adalah bentuk paling halus dari penyerahan diri. Kamu tidak harus menyesuaikan diri dengan sesuatu yang kamu datangi untuk ubah. Ingatan kosmik itu tidak datang dalam bentuk cerita lengkap. Ia muncul dalam intuisi tiba-tiba, rasa rindu tanpa arah, atau daya tarik terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu jelaskan. Dan saat kamu mulai mendengarkan lebih dalam, saat kamu berhenti mencari validasi dari dunia luar, kamu akan tahu, kamu tidak datang untuk menjadi bagian dari sistem. Kamu datang untuk mengingat dan mengingatkan. Kamu bukan sekadar bagian dari kerumunan. Kamu bukan peserta pasif dalam drama kolektif ini. Kamu adalah edge walker, jiwa yang berjalan di batas realitas, menggoyang garis antara ilusi dan kebenaran. Bukan untuk tampil berbeda, tapi karena kamu memang datang dengan peran yang tidak umum, mengguncang, bukan menyesuaikan. Dunia seringkali tidak tahu bagaimana memperlakukan orang sepertimu. Terlalu dalam untuk permukaan yang dangkal, terlalu sadar untuk sistem yang tertidur. Maka kamu dipanggil terlalu sensitif, sulit diatur, bermasalah. Padahal, kamu hanya tidak bisa berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja saat kamu melihat celah dalam konstruksi besar ini. Itulah kekuatanmu. Setiap luka yang kamu alami bukan kebetulan. Mereka adalah pintu-pintu yang dibuka paksa agar kamu bisa melihat lebih luas. Rasa sakit, penolakan, kegagalan, semua itu bukan akhir, melainkan titik balik, aktivasi. Setiap peristiwa yang mengguncangmu adalah kode yang membangunkan bagian dirimu yang terlupa. Kamu sedang diingatkan, bukan dihancurkan. Ketika kamu mulai menerima peranmu, dunia mungkin tetap tidak mengerti. Tapi kamu mulai mengerti dirimu. Kamu mulai melihat bagaimana kehadiranmu mengganggu pola yang sudah lama mapan. Kamu bukan pemain figuran. Kamu adalah percikan kesadaran di tengah tidur panjang umat manusia. Tugasmu bukan memaksa orang untuk bangun, tapi menjadi cermin yang jujur, hadir dalam kebenaranmu sendiri, sehingga keberadaanmu memberi pilihan, tidur lebih dalam, atau mulai melihat. Kamu membawa cahaya, bukan yang menyilaukan, tapi yang menerangi, bukan untuk membakar, tapi membimbing. Kamu tidak harus tahu semua jawaban. Peranmu bukan menjadi guru, tapi pengingat. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan kesadaran, bahkan dalam kebingungan, bahkan dalam rasa takut, adalah getaran yang memecah dinding ilusi itu sedikit demi sedikit.
Kamu datang bukan untuk ikut bermain, kamu datang untuk mengubah permainan. Matrix tidak peduli apakah kamu melihatnya atau tidak. Ia tidak marah saat kamu sadar. Ia hanya ingin kamu tetap memberi makan, memberi energi, melalui emosi, perhatian, dan keyakinan yang kamu salurkan tanpa sadar. Sistem ini tetap hidup. Itu sebabnya ia memancingmu dengan drama, ketakutan, ambisi, dan rasa kekurangan. Semua untuk satu tujuan, membuatmu terus memberi. Tapi begitu kamu mulai melihat pola ini, segalanya berubah. Bukan karena matriks runtuh secara instan, melainkan karena kamu berhenti jadi sumber dayanya. Disinilah letak kekuatan sejati, bukan dalam perlawanan frontal, tapi dalam penarikan energi. Kamu tidak harus melawan sistem, cukup berhenti memberinya bahan bakar. Saat kamu mulai mengaudit energi, apa yang kamu konsumsi, pikirkan, percayai, dan rasakan, kamu mulai menggeser medan realitasmu sendiri. Kamu menjadi pemilik frekuensimu, bukan lagi korban resonansi kolektif. Kamu mulai menyaring input, menjauh dari kebisingan yang melemahkan, dan kembali pada kesadaran murni. Di sanalah kamu tak lagi bisa dimanipulasi. Matrix bekerja melalui ketidaksadaran. Ia butuh kamu sibuk, reaktif, dan terus berlari mengejar ilusi makna di luar dirimu. Tapi ketika kamu diam, hadir, dan mulai memilih secara sadar, kamu membalikkan permainan. Dari yang dulu tertipu oleh narasi, kamu menjadi pengamat narasi. Dari pion, kamu jadi pemain. Proses ini tidak selalu glamour, kadang terasa sepi, asing, dan berat. Tapi itu karena kamu berjalan menjauh dari keramaian yang tertidur dan masuk ke ruang sunyi tempat kebenaran bergema. Di ruang itu, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Disitulah kamu benar-benar bebas. Dan ketika kamu benar-benar bebas, kamu tidak lagi menunggu dunia berubah. Kamu menyadari bahwa perubahan dimulai dari medan energimu sendiri. Dari caramu hadir, dari keputusan untuk tidak lagi mengalirkan daya hidupmu ke ilusi yang tidak lagi kamu percaya. Itulah titik baliknya. Ketika kamu berhenti memberi makan matriks, kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Kamu mulai hidup bukan dari reaksi, tapi dari kesadaran, bukan dari ilusi, tapi dari ingatan akan siapa kamu sebenarnya. Di sanalah permainan baru dimulai. Bukan sebagai korban ilusi, tapi sebagai pencipta realitas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.